Tiang kan kelola 10 channel nih. 10 channel. 10 channel. Jalan semua. Jalan semua. 200.000 subscriber. Situs edukasi 200.000 subscriber. Iya betul. Dan itu sudah dapat silver button. Dan hebatnya setelah saya foto silver play button itu di kantor pos, itu banyak yang nge-DM, banyak yang inbox mau belajar begitu. Bagaimana caranya memproduksi konten untuk memenuhi 10 channel itu, Bang Rudi? Ini dibocorin ya. Bocorin aja ya. Oke, teman-teman. Agar banyak yang meniru justru betul, lebih betul. baik gitu. Itu diomelin saya. Sampai hujan-hujan juga. Terus saya pindah lagi ke kafe lain dengan teknik seperti itu, beli 5.000 tapi banyak kita upload, diomelin lagi di sana. Sedih pokoknya dulu itu. YouTuber pemula memang gitu. Yeah. Ya. Bahkan komen itu sangat sangat mengena. Biasanya itu dari orang terdekat kita. Banyak teman-teman biasa kesalahan YouTuber itu mereka bikin konten dulu, ya langsung upload. Seharusnya riset kata kunci dulu, baru bikin video, upload, optimasi di komunitas ini. Bagaimana YouTuber ini menjadi profesi, ya bukan hanya profesi yang berjas berdasi gitu, gembel tapi berduit gitu. Cuannya banyak. Kerja koloran tapi gaji dolaran gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kali ini cerita dari sisi lain YouTuber membangun membangun peradaban kita yang ada di Lombok ini. Saya terinspirasi lah dengan banyak channel-channel yang dimiliki sekarang nih oleh teman-teman kita yang ada di Nusa Tenggara Barat, ternyata sangat kreatif. YouTube ini sangat menggoda sebenarnya ya, menggoda dalam artian jika kita mampu mengisi dengan konten-konten kreatif, edukatif, insya Allah hasilnya juga tidak akan berbohong. Ini saya kedatangan tamu, teman yang sangat luar biasa, jamaahnya sudah banyak sekali. Ini saya punya teman ini, Bang Rodiman. Assalamualaikum Bang Rodiman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah nggak asing buat jamaah di Lombok Timur kan, Bang Rodiman. Oke, Bang Rodiman, kita ingat YouTube nih marah apa ya? Kalau seorang YouTuber, saya pernah bicara dengan beberapa YouTuber, kayak memiliki, jadi kalau sudah AdSense, ya sudah kayaknya memiliki satu petak sawah 1 hektar. Betul. Tinggal digarap. Dirawat, diramu dan segala macam sehingga menghasilkan yang positif tentunya ya. Nah, yang ingin si Denny menjadi YouTuber ini YouTuber Lombok Timur yang sepertinya beliau ini pertama kali mendapat silver play button. Tentu kan? Betul sekali. Nah, jadi Bang Rodiman ini adalah yang udah mendapatkan silver play button dan sangat inspiratif. Beliau sudah bahkan beli mobil ini dari hasil YouTube juga ya. Nah, kita akan tanya lebih jauh nih Bang Rodiman. Apa saja sebenarnya yang kira-kira bisa kita maksimalkan? Apa saja sehingga pikiran terutama mahasiswa nih. Jadi mahasiswa memang lulus yang tidak bisa bekerja sesuai dengan jurusan. Mungkin ini sebagai sebuah alternatif Bang Rodiman. Bagaimana sih melihat perkembangan khususnya di Lombok Timur nih? Iya, terima kasih Bapak Yusron sudah mengundang ke sini. Nah, terkait masalah selesai kuliah sudah sarjana, sudah wisuda. Memang kendala kita bukan Lombok Timur saja tapi seluruh NTB Niki. Itu masalahnya mereka harus mau kemana begitu. Bahkan saya saja profesi saya seorang guru, tidak pernah kenal yang namanya TIK, dunia online itu tidak pernah kenal. Gitu. Tapi kita harus berpikir kita kan tidak bisa kerja nih, terutama kan kita tidak punya sawah gitu ya. Jadi minimal kita harus punya kayak ladang online gitu. Ladang aset digitalnya. Karena itu sampai kapanpun dia bangkrut Google, di situ kita bangkrut. Tapi kan tidak mungkin kan? Kiamat saja dia bangkrut, baru di sana kita bangkrut, lahan kita otomatis akan bangkrut juga kan. Tapi kan tidak mungkin. Itu logikanya. Dan bahkan saya rencananya Bapak Yusron, nanti Tiang kan kelola 10 channel nih. 10 channel. Jalan semua. Itu Tiang sendiri yang kelola sendiri itu. Masya Allah. Satu channel, bahkan saya pernah ngupload tuh sampai 40 video. Satu channel. Itu bisa dicek di channel Bang Rudi. Itu sehari itu kadang 10 video itu.
satu channel aja itu. Coba saya mau absen dulu nih. Saya betul-betul penasaran ini. Nah, sementara nih bagi YouTuber pemula kita tahu tantangannya. Iya betul. Jangankan apa ya, memelihara, ini kan penyakit pertama adalah konsistensi. Betul. Pertama konsistensi membuat membuat Iya. konten. Nah, Bang Rudi gimana caranya dulu? Channel yang paling besar apa namanya, jamaahnya berapa dan apa yang sudah dihasilkan? Oh iya. Channel yang pertama Iya. yang saya kelola itu namanya Situs Edukasi. Situs edukasi. Situs Edukasi yang pertama itu sudah 200.000 subscriber. Situs edukasi 200.000 subscriber. Iya betul. Dan itu sudah dapat silver button, dan hebatnya setelah saya foto silver play button itu di kantor pos, itu banyak yang nge-DM, banyak yang inbox mau belajar begitu. Bahkan saya kelelahan kan di rumah, makanya saya bangun komunitas. Di sana kita bangun kopdar gitu. Di acara itu aja saya bagiin ilmunya. Dan basisnya di Sembalun. Bu di Lotim di bagian Naimel. Di Loma ya? Iya di Loma. Di pondok di Cendekia kan di kita. Cendekia, ya, Kadang-kadang kita ketemu di Cendekia juga. Bahkan guru-guru juga di Cendekia sudah mulai belajar untuk menanam modal di aset digital YouTube ini, karena platform gratis, Iya. gratis sekali ini. Betul. Tinggal kita saja bagaimana mengkreasikan diri kita itu. Yang channel pertamanya udah 200.000. Berapa tahun sih udah mulai kelola itu? Itu dia monet setahun sudah monet. Setahun monet. Terus dia dapat silver button sudah setahun 10 bulan baru dapat silver play button. Itu sudah monet. Kemudian channel yang kedua itu Tojang 127. Tojang 127 nih. Identik dengan Ailoma gitu kan. Ya, betul. Ailoma banget itu. 127 itu tanggal lahir istri sama tiang nih. Wah. Gitu. Digabungin makanya dia lebih besar penghasilnya karena keberkahannya mungkin beda gitu. Ini berkah keluarga. Berkah keluarga. Ada berkah suami istri itu ada di dalam satu channel Tojang 127. Keren. Itu apa itu isinya? Isinya itu tentang perbankan, finansial. Jadi seluruh identitas tingkah laku transaksi mobile banking lewat ATM itu, bahkan saya sering diomelin sama petugas di sapam ATM itu. Ya. Karena sering bolak-balik keluar kan, taunya bikin konten gitu. Mau top up Oppo, top up Dana, top up Link aja itu yang saya bikin. Gitu. Luar biasa. Itu berapa jamaahnya itu? Itu jamaahnya 28.000 subscriber. 28.000 subscriber. Ini terkait IT kehidupan sehari-hari ya? Ya kehidupan sehari-hari. Dan itu konten evergreen namanya. Artinya dibutuhin terus panjang masa sama orang. Ya, bukan konten viral, tapi Bukan orang viral. terus butuhkan. Betul. Itu yang kedua. Yang ketiga? Yang ketiga itu namanya Bang Rudi. Ini khusus Bang Rudi. Ini ngangkat personal kayaknya. Ibu kan ini Bang Rudi itu karena tiang kan lagi bangun nih, mau bikin kursus online YouTube juga gitu, pakai Zoom gitu kan sama teman-teman di sana. Jadi itu sebagai studi kasus. Channel itu studi kasusnya. Ternyata betul sudah 4 bulan sudah monet dia dengan teknik optimasi SEO yang kita perhatikan dari pengalaman channel yang besar tadi itu. Gitu. Di situ kita genjot dia apa maunya, apa algoritmanya itu, sehingga sudah ketemu gitu. Sehingga gampang sekali kita bikin video itu untuk dia melonjak tampil di 10 halaman besar di YouTube itu dengan teknik-teknik yang kita dapatin. Kita harus banyak belajar. Siap. Kayak yang keempat. Yang keempat itu namanya YouTuber Insaf. Ini YouTuber Insaf ini. Apa doang isi YouTuber Insaf? Kalau YouTuber Insaf itu saya share pengalaman saya yang di 3 channel tadi itu. Artinya pengalaman di YouTube lah, mulai cara buat channel, step-stepnya gitu. Makanya kalau ada yang belajar ke saya, kadang-kadang saya bagiin linknya, saya arahkan ini belajar itu YouTuber Insaf. Mulai dari AdSense-nya, cara dapat pin-nya, cara optimasinya, semuanya ada ilmunya di YouTuber Insaf itu. Gitu. Masya Allah. Jadi sekian channel dikolaborasi oleh seorang. Yang kelima. Yang kelima itu namanya Zapran Vlog. Kalau itu konten anak-anak, itu khusus anak tiang itu. Karena konten anak-anak juga potensinya besar. Betul. Jadi sambilan saya menyimpan galeri sebagai memori buat dia tonton nanti. Betul. Di sisi kegiatannya mau ke pantai itu saya vlogin gitu. Kegiatan mau ngapain saya vlogin, upload di sana. Nah, itu jamaah sudah berapa itu? Jamaah itu sudah 1.000 lebih dia. Sudah 1.000 lebih. Itu jamaahnya. Ini di konten anak-anak. Ini saya masih menyimpan banyak pertanyaan. Ini sangat keren. Berikut ini itu yang kelima, keenam.
Yang keenam dai Islam namanya. Dai Islam. Itu konten amal jariah tiang gitu. Oke. Itu khusus untuk dakwah, itu sudah 2000 subscriber. Itu channel yang re-upload tapi kita modif biar tidak terjadi re-upload dan bisa monet gitu. Kita ATM ya. Iya, kita ATM. Amati, tiru, modifikasi itu boleh Kak di sana ya. Jadi itu untuk konten-konten yang lebih banyak edukatif ya. Mungkin untuk misalnya pengajian dan segala macam ya, kayak UAS semuanya. Ustadz-ustadz yang besar itu yang upload di sana. Oke. Berikutnya lagi ini nggak ada yang kecil ini subscribernya. Rata-rata sudah 1000 tapi jam tayangnya yang bermasalah masih belum mana. Oke. Gitu. Nah ini sangat luar biasa 10 loh ya. Bang Rudi ini mengelola 10 channel dan semuanya berkembang dengan baik. Terus yang Mas ini yang paling saya bingungkan, bagaimana caranya memproduksi konten untuk memenuhi 10 channel itu Bang Rudi? Ini dibocorin ya. Bocorin aja ya. Oke, teman-teman. Agar banyak yang meniru justru lebih baik gitu. Nah, jadi saya sih memang sih banyak teman-teman yang bingung, bahkan dikira tiang kelola jin gitu untuk buat konten karena sering banyak upload konten. Nah, pertama, cara saya di sini pertama tentu harus bikin schedule Bapak gitu. Jadi misalkan satu channel nih, misalkan di Bang Rudi, itu saya buat dulu biasanya saya buat sampai 50 video. Saya buat 50 video, setelah HCC jadi nih, satu hari gitu, satu malam. Saya upload di YouTube, tapi saya jadwalkan dia. Nah, misalkan hari Selasa, besok 2 video, besok 2 video gitu. Sehingga sudah ada jadwalnya nih. Nah, lalu saya lagi ke channel yang lain, gitu, bikin lagi dengan jumlah konten yang kira-kira untuk 1 minggu stoknya. Nah, setelah diupload, bikin jadwal, ke video lagi, ke channel yang lain lagi, begitu seterusnya. Sehingga tetap dia terisi, dikira aktif sama orang gitu. Padahal nggak diisi, padahal sudah dijadwalin gitu. Oke, ini sangat luar biasa. ngedit pakai apa? Ngedit sendiri pakai KineMaster. Itu bisa biasa tidur sampai jam 11:30. Itu setiap malam begitu. Dulu sebelum monet, istri sering ngomel-ngomel ke saya. Bahkan jangan lihat saya sekarang, tapi lihat dulu prosesnya itu. Ini. Nah, ini berikutnya ini. Jadi kebanyakan kita kalau udah ngelihat fotonya Bang Rudi udah pegang silvernya itu, dikiranya enak buat betul. Enak. Nah, bisa sih dicerita nggak apa kira-kira berdarah-darahnya membangun 10 channel. Saya nggak bilang membangun sebuah channel ya. Ini membangun 10 channel yang semuanya itu produktif gitu. Iya. Apa kira-kira? Kalau ini kan sudah berkeluarga. Nah, pertama dulu ini keluh kesahnya memang sangat sedih sekali bangun channel ini. Dulu pertama saya di sekolah gitu. Bahkan dikucilkan sama temen gitu. Pokoknya dibully begitu, nggak akan sukses, nggak akan begini, nggak akan begitu. Dulu kan kita nggak punya WiFi nih. Tiang sering nongkrong di kafe di Lenek namanya itu. Kafe di Lenek ya. Kafe di Lenek itu saya sering ke sana tuh. Beli 1 gelas 5.000, tapi saya di sana 8 jam. Bahkan sempat nih petugasnya ngomel. Apa dikerjain sama orang ini begitu katanya kan? Saya diomelin gitu. Diomelin gara-gara lama di sana belinya cuma 1 botol untuk ngupload video. Itu untuk ngupload sekian video yang sudah jadi. Yang sudah jadi itu dijadwalkan. Itu diomelin saya sampai hujan-hujan juga. Terus saya pindah lagi ke kafe lain dengan teknik seperti itu, beli 5.000 tapi banyak kita upload, diomelin lagi di sana. Sedih pokoknya dulu itu. Saya tidak ke sana lagi. Gitu. Itu selama berapa lama itu? Itu selama 4 bulan kurang lebih. 4 bulan. 4 bulan bolak-balik sana ke lesehan-lesehan yang ada wifi-nya. Pokoknya tidak ada wifi-nya, saya tidak mau ke sana. Yang ada wifi-nya baru saya ke sana ngopi gitu. Jadi pindah-pindah wifi? Pindah-pindah. Diomelin gitu Pak. Sempat juga saya dikasih surat sama pelayannya itu, dikasih surat gitu kan. Saya juga balas dengan surat gitu. Itu buktinya itu. Pak Ari yang lihat dia suratnya itu. ada di balik ini lah, ada Bang Ari ini juga ya yang tahu betul perjuangannya Bang Itu Rudi. di luar, belum di dalamnya, di keluarga. Istri saya dulu itu tidak sama mendukung. Tidak percaya yang namanya penghasilan online itu, tidak percaya. Saya itu kan dulu ngeblog tuh. Itu namanya channelnya, nama blognya tuh guruyes.com namanya. Guruyes.com. Isinya apa aja? Isi itu tentang pendidikan. Sekarang sudah jalan dia, sudah dapat lah sekitar $200 kalau sebulan dia itu sekarang. Itu pendidikan itu. Sebulan $200? Yang guruyes.com itu. Masya Allah. Nah, itu dulu istri ngomel-ngomel nih, apa yang dikerjain gitu kan. Saya telat tidur gitu segala macem.
diomel-omel bahkan tidak percaya gitu, bahkan tidak sapa juga. Nyelek juga, nyelek juga gitu dulu. Tapi dulu pas pertama sudah mau cair nih, ya. Nah pas cair dia saya ajak, saya bilang mau ini nih, saya bilang itu kan, saya ajak dia ke ATM buat kejutan. Ini cabut hasil dari saya kerja malam itu, saya bilang gitu, baru dia percaya. Dipeluk langsung dia terharu begitu. Oh ternyata betul, baru disupport setelah itu. Disupport setelah itu. Saya merinding lah ini ya. Jadi ini betul-betul ini tantangan bagi orang yang paham IT. Jadi memang tidak mudah. Ini baru dari dua sisi. Dari dua sisi. Tantangan dari luar selain tadi kayak masalah akses wifi. Kemudian dari istri. Ada lagi nggak kira-kira? Dari komen-komen orang. Komen-komen orang itu yang menyedihkan. YouTuber pemula memang gitu. Ya. Bahkan komen itu sangat sangat mengena. Biasanya itu dari orang terdekat kita. Gitu. Ketika kita pertama jual sesuatu, memang tidak akan laku di teman kita, tapi yang laku itu di orang lain. Gitu. Hujatan segala macam. Nah, dan hasil AdSense itu langsung kita traktir teman-teman dan kita bagi ke anak yatim. Dan itu masih kita perhatikan sekarang. Sekian persen untuk ini begitu. Setiap per bulan ya. Sudah cair per bulan. Alhamdulillah setiap bulan sudah cair. Nah itu kalau YouTuber paham itu berarti udah di atas $100 itu per bulan ya. Boleh dibocorin nggak? Kalau di YouTube saya kan punya ini, jadi itu AdSense-nya satu. Ya jadi satu induk ya kan. Yang 4 channel itu satu. Jadi satu dia. Di YouTube kali kan biasanya yang paling standar itu sih memang sekitar 14-15 per bulan. Tapi kalau lagi rame bisa dia sampai 50 sampai 70 dia kalau lagi rame. Yang ramein yang mana? Channel situs edukasi itu karena ada konten berita. Gitu. Kalau dia trending jadi ningkat dia gitu. Itu penghasilannya. Tapi kalau yang belasan itu sudah rutin dia itu setiap bulan. Mau diisi mau enggak tapi tetap dia rutin. Bahkan dia akan meningkat nanti ketika dibantu sama channel Bang Rudi sama YouTuber Insaf itu nanti. Itu udah belasan juta. Alhamdulillah. Belasan juta. Belum dari itu udah tergabung dari blognya ya? Belum lain dia. Masya Allah. Endorse-nya lain juga. Nah, itu yang AdSense. Itu yang dari Google nih. Belum nih Bang Rudi membuka sebenarnya lebih banyak itu dari endorse. Betul dari endorse-nya itu seperti apa sebenarnya, Bang Rudi? Endorse-nya itu kan kita kerjasama sama pihak ketiga istilahnya, artinya di luar dari AdSense. Karena di situs edukasi itu bahas P3K nih. Jadi di sana ada 2 orang yang endorse. Jadi ada link affiliate. Link affiliate itu ketika orang klik dan terjadi konversi di sana, baru kita dapat komisi. Gitu. Satu kali konversi itu dapatnya 30.000. Kalau misalkan 1.000 orang tinggal dikaliin saja. Itu baru satu, belum dari link affiliate Shopee. Saya juga bergabung jadi program link affiliate Shopee. Jadi kalau misalkan orang belum percaya nih pakai endorse yang tadi, pakai COD atau tokonya belum resmi, kalau Shopee kan percaya orang. Betul. Nah, jadi mereka lebih milih yang mana gitu sehingga tidak suka di sini dia bisa di Shopee sehingga terjadi pembelian itu tetap berjalan gitu. Jadi justru itu lebih banyak ya. Dan beliau cerita ke saya tadi melalui chat sebelum kita nyampe di sini bahwa mobil pun bisa dibeli dari hasil konten digital. Bang Rudi udah beli mobil. Itu udah berapa bulan, Bang Rudi? Itu sudah 8 bulan ya. Nah, 8 bulan itu udah beli mobil. Sekarang beliau sedang membangun rumah juga di Sembalun ya? Iya, di Sembalun, 3 lantai kita bangun. Nah, ini sangat luar biasa. Biayanya banyak dia. Jelas kalau rumah 3 lantai itu luar biasa, Bang Rudi. Jadi keren sekali ini Bang Rudi. Jadi kita terutama di desa, di banyak daerah-daerah kita justru kalau kita jeli sebenarnya itu potensi digital semuanya ada di situ. Betul. Bukan berarti kita harus jualan, Bang Rudi. Iya betul. Tapi mengolah apa yang ada di situ menjadi informatif itu sebenarnya sudah sangat bisa menghasilkan ke depannya. Nah, pandangan Bang Rudi untuk membangun jejaring di Lombok Timur, Berembe sebenarnya potensial nggak kita membangun jejaring atau komunitas yang di Lombok Timur ini untuk membangun para YouTuber kita yang ada di sana? Sangat potensial. Kita lihat di kampung YouTuber di Bondowoso itu, mereka kerjasama dan itu mereka dari kecil gitu. Artinya
memang apapun yang kita bangun itu memang harus mulai dari kecil. Ya. Dan potensi di YouTuber Lombok Timur itu sangat besar. Oke. Sebenarnya tergantung dari cara kita menyampaikannya, bagaimana dia menarik. Ya. Konten tanaman saja itu bisa viral, bisa Betul. viral ya. Betul. Konten kandang ngawis-ngawis saja bisa viral kalau kita bisa mencari ide. Konten mancing. Nggih. Banyak teman-teman biasa kesalahan YouTuber itu, mereka bikin konten dulu, ya langsung upload. Seharusnya riset kata kunci dulu, baru bikin video, upload, optimasi. Oke. Gitu. Riset, ya. Riset dulu, bikin video, upload, terus optimasi. Itu tekniknya. Jadi percuma kita bikin video kalau tidak berdasarkan tingkah laku orang di YouTube itu. Betul. Nah, kalau kita memang niatnya cari AdSense di YouTube itu, silakan lakukan kayak gitu. Bikin konten yang dicari sama orang dan dibutuhkan setiap saat. Itu ilmu yang sangat bermanfaat nih Bang Rudi, luar biasa. Ya. Nih kalau komunitas ini kita perlu membangun jaringan jamaah. Kayaknya jamaah yang orang-orang yang bergerak di konten kreator, di konten digital yang ada. Ya kalau saya sih berharapnya di NTB gitu. Kita payung besarnya NTB. Tapi kalau Bang Rudi memulainya di Lombok Timur itu sangat luar biasa gitu. Berbincang dengan Bang Rudi ini kan jadi makin mengerikan saja sebenarnya melihat jamaah digital, jamaah online ini Bang Rudi. Jadi pertama yang dibuat adalah konten sesuai bidang ya. Karena sebagai pendidik, sebagai pengajar yang dibuat adalah konten-konten pendidikan. Dan alhamdulillah itu konten pendidikan ternyata sudah sampai 200.000 lebih. Subscriber sudah dapat silver play button. Kemudian baru bergerak di channel-channel yang lain. Nah, ini sangat luar biasa. Ini memang menjadikan saya saya juga masih belum menemukan formulanya sebenarnya. Mengelola 10 channel itu sendiri, mengelola 10 channel sendiri ya. Dengan kalau dulu kan sumber daya masih sangat terbatas, Bang. Beda dengan sekarang dong. Nah, iya. Ini kalau sekarang ini saya sudah tidak bertanya lagi yang dimiliki Bang Rudi setelah sekian 2 tahun kurang lebih ya. 2 tahun menggeluti konten kreator ini, dan hasilnya Masya Allah luar biasa, sampai puluhan juta sebulan ya, sampai 50 bisa lebih kalau ketika trafficnya tinggi ini. Betul. Nah, Bang Rudi, komunitas. Kita berbicara komunitas di Lombok Timur. Sida memotretnya seperti apa kalau bisa dikelola. Nah, paling nggak harapan kita ada payungnya ini. Misalnya pemerintah, Dinas Kominfo ini melihat ini sebagai sebuah partner. Ya misalnya yang membantu untuk kalau pemerintah kita kan sangat ini untuk memerangi hoax, terus kemudian memaksimalkan potensi ekonomi masyarakat kita. Apa harapan Bang Rudi terkait dengan komunitas yang kira-kira dipayungi oleh pemerintah kita di Lombok Timur ini? Baik, terima kasih. Berawal dari pertama saya bangun komunitas ini berawal dari memang banyak YouTuber nih, tapi mentornya belum ada. Sehingga saya bangun itu alhamdulillah sudah 70 yang sudah ada membernya, dan itu ketika kita kopdar itu banyak sekali antusiasnya. Itu banyak sekali antusiasnya, dan kemudian saya berpikir begini dulu, bahkan sampai sekarang juga, seandainya nih orang Bupati Lombok Timur cerdas atau secara umum begitu, dibikin aja satu desa nih gitu. Lombok Timur kan 1 juta lebih anunya. Seandainya Lombok Timur itu membangun atau bikin aset, misalkan satu desa satu WiFi nih, semua warga itu bikin channel, lalu mereka saling subscribe. Gitu. Terus mereka kerjasama dikoordinir mungkin per desa, per dusun gitu, sehingga nanti satu orang di Lombok Timur sudah dapat 1 juta subscriber. Otomatis kan begitu logikanya. Betul. Nah, maka tidak ada orang miskin di Lombok Timur itu. Tidak ada yang miskin. Kalau dengan tahanan itu mungkin dia beli dari desa ada WiFi desa itu WiFi bersama. Setiap orang mau ngupload silakan ke desa datang upload channel begitu. Dia pertanian silakan ngupload tentang pertanian. Dia peternak silakan ngupload tentang peternak gitu. Nah, kedepannya nanti gitu. Di komunitas ini bagaimana YouTuber ini menjadi profesi, bukan hanya profesi yang berjas berdasi gitu, gembel tapi berduit gitu, cuannya banyak, kerja koloran tapi gaji dolaran gitu. Sangat keren. Jadi ide menjadikan kampung digital dalam artian konten kreator banyak di sana, bukan hanya video tapi di blog dan segala macamnya. Ini ide menurut saya sangat cemerlang, karena kalkulasi kita menghitung dari jumlah saja sebenarnya bisa sangat maju, sangat cerdas. Ada seperti kampung
YouTuber di Jawa itu kan. Iya, di Jawa Oke, berikutnya Bang Rudi. Apa kira-kira kalau menurut Side tantangan yang dihadapi sama teman-teman sekarang? Tantangan yang dihadapi sama teman-teman tuh kebanyakan besar, mereka itu malas ngeluh gitu. Karena mereka maunya instan. Itu tidak ada yang instan di YouTube itu. Jadi harus pakai proses. Ya. Kecuali kalau Anda artis ya enggak apa-apa. Mau konten apa kita modal nama besar. Kita ini siapa gitu loh. Iya, betul. Kita ini siapa? Jadi harus kita dapat ilmunya. Ilmu SEO itu gitu. Sehingga nanti SEO itu akan dia nampil setelah 90 hari. 30 hari baru dia ketemu algoritma dari channel. Dari sana kita membangun. Tapi teman-teman rata-rata begitu. Dia malas tidak menunggu gitu kan. Sehingga dia gulung tikar. Ada yang terpancing ya mohon maaf, beli subscriber, beli jam tayang gitu kan. Terkadang ada bahkan saling support itu tidak work dia, artinya tidak bagus. Ada waktu kita beli jam tayang sama sub itu ada. Ya. Boleh tapi ada waktunya. Ya, betul. Nah, kemudian tidak ada salahnya kalau kita sudah tahu ilmunya, kenapa kalau kita beli sub, kenapa kita beli subscriber gitu. Itu yang kita bangun di komunitas itu. Biar teman-teman itu ini loh ilmunya gitu loh. Dan itu kita bagi gratis. Gitu. Kita bagi gratis untuk teman-teman membangun Lombok Timur bagaimana biar pemuda-pemuda desa itu kreatif. Gitu. Ini gratis bagi yang mau belajar. Intinya mau belajar. Intinya mau belajar. Gitu. Dan di komunitas itu sejak saya bangun sudah ada 6 orang yang sudah mones di grup itu. Dalam grup sudah 6 monet. Ya. Ini saya tidak 6 orang. Ya, 6 orang ya, ini sangat luar biasa. Menurut saya ini sangat luar biasa. Jadi ketika berhasil membangun sebuah komunitas, kemudian guyup bareng di situ, sebenarnya ide terkait dengan akses WiFi di setiap desa kemudian dimanfaatkan oleh warga dan dimanfaatkan seperti itu. Ini sangat keren ini. Sangat luar biasa. Nah, kemudian tadi udah kita berbicara bagaimana pahitnya, kemudian mengawali dan segala macamnya ini. Saya minta Bang Rudi sekarang closing statement-nya. Harapan ke depan Bang Rudi terkait dengan dunia digital kita yang ada terutama ya di Lombok Timur gitu. Betul. Ya. Jadi pesan saya kepada teman-teman, khususnya teman-teman yang mulai di YouTuber pemula. Jadi kalau ndak sekarang itu kapan begitu? Karena nanti 5 tahun, 10 tahun ke depan itu orang akan ke digital. Jadi harus kita punya aset. Kita yang tidak punya sawah minimal kita akan wariskan aset digital kita ini. Gitu. Karena makin tahun makin lama dia akan dia akan berkembang. Jadi teman-teman harus semangat. Ya, harus tetap semangat karena menjadi konten kreator itu memang begitu resikonya. Jadi harus tahan banting, ya, harus merawan rasa malas. Kemudian harus ada moto kita di depan. Dan sudah ada banyak buktinya. Kalau ngomong bukti, sudah banyak bukti. Jangan lihat yang di luar artis, tapi lihat di Lombok Timur sudah banyak sekali yang sukses. Kalau Anda tidak melakukannya sekarang, kapan lagi? Gitu. Dan silakan kita bisa diskusi, silakan bisa WA saja, masuk di grup, kita bisa sharing di sana terkait dunia per-YouTuber ini, biar bagaimana kita untuk cepat sukses di dunia YouTube itu. Keren sekali ajakan Bang Rudi. Ingat, selama masih mau belajar, dan saya pernah dapatkan quote yang menarik dari Bang Taulin itu, diri kita adalah konten. Betul. Jadi setiap orang memiliki talent sendiri, setiap orang memiliki potensi sendiri, tinggal bagaimana menggalinya. Ya, begitu pula dengan channel podcast ini saya niatkan, saya hajarkan juga Bang Rudi ya, tempat kita berbagi cerita seperti ini. Betul. Jadi ke depan ya, jangan ragu nih teman-teman yang mau mulai ke digital, silahkan. Jadi harus mulai dari sekarang, betul. Kalau kita mulai 5 tahun lagi ya sudah, kita betul-betul menjadi penonton. Harapannya 5 tahun lagi kita itu udah enak. Kita menjadi penggerak teman-teman yang lain gitu Bang Rudi. Terima kasih Bang Rudi. Sama-sama. Inspirasi sangat luar biasa. Ini membangun digital dari Aik Loma ini, dari Lombok Timur. Ya, dari Pondok Cendekia. Dari Pondok Cendekia ini ada Pak Dr. Mugni di sana. Ini luar biasa. Nanti saya kirimkan juga Pak Haji Mugni foto kita. Keren demikian teman-teman semua. Tetap semangat. Mulai belajar. Ayo, tidak ada kata berhenti untuk kita belajar. Dalam setiap kehidupan kita selalu belajar. Nah, hari ini saya pun belajar banyak hal dengan Bang Rudi terkait kegigihan, semangat Bang Rudi ini untuk membangun sebuah harapan baru lah untuk teman-teman masyarakat kita di Lombok Timur. Ini bukan basa-basi, ini bukan janji, tapi beliau ini sudah buktikan, beliau ini sudah
Buktinya ini udah nyata. 8 bulan yang lalu bahkan itu sudah bisa membeli mobil dari hasil digital ini. Kemudian sekarang sedang membangun rumah di Sembalun, lantai 3, bukan main. Kemudian saya yakin berikutnya berkembang lagi. Itu semua juga kita dapatkan tentu dari dukungan keluarga terdekat. Oke, yakinkan keluarga terdekat Anda. Kalau tidak mampu, seperti Bang Rudi, tunggu hasilnya manis, baru diperlihatkan ke istri. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.